pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Oke, baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kehadiran-Nya pada kesempatan yang luar biasa ini kita dapat berkumpul di sini. Ya, saya sendiri dengan teman saya Yulin, kami di sini akan membawakan sebuah katekese. Untuk itu kita mulai saja ya adik-adik ya. Ya, kakak. Tema yang kami bawa pada saat ini yaitu hidup itu berharga. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita membukanya dengan lagu. Ada yang tahu lagu Ku Mau Cinta Yesus? Ada. Oke, saya minta ke Kak Yulin untuk membawakan lagu. Adik-adik ikut ya. Siapakah? Pada adik-adik kami selalu. Ku mau cinta Yesus, 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, bukalah hati kami agar kami dapat memahami betapa harganya kasih-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami selalu cinta kasih, agar kami juga selalu membagi kasih terhadap satu yang lain. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, baik anak-anak maupun pembimbing, agar kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi anak-anak yang penuh kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, baik adik, kita masuk ke pembacaan kitab suci. Setelah itu ada pendalaman terkait dengan ayat emas. Nah, untuk itu saya minta kepada Kak Yulin untuk membacakan teks kitab suci. Baik, adik-adik, langsung saja. Hal kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Adik-adik, pada saat ini kita masuk dalam pendalaman teks kitab suci, di mana kakak akan membacakan pertanyaannya, lalu adik-adik menjawab sesuai dengan teks yang sudah dibacakan oleh teman saya atau kakak Yuli. Ya. Pertanyaan nomor 1, tolong dengar baik-baik ya. Apa yang dilakukan orang dalam cerita tadi ketika ia menemukan harta terpendam di sebuah ladang? Saya kakak. Oke, baik. Silakan jawab kakak Dian. Jawabannya itu kakak, ia menjual seluruh harta miliknya lalu membeli ladang itu. Benar, tepuk salut untuk kakak Dian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke.
Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya itu, kenapa orang dalam kisah tadi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara? Benda seperti apakah mutiara itu? Ada yang tahu? Saya Kakak. Oke, silakan Kakak Cici. Baik, kalau dari saya itu karena mutiara adalah benda yang berharga, makanya orang dalam cerita tadi itu menjual seluruh miliknya. Oke, tangan untuk Kakak Cici, benar sekali. Oke, pertanyaan nomor 3. Sebutkanlah mutiara yang berharga dalam hidupmu. Saya Kakak. Oke, Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua orang tua, yang ketiga teman-teman, dan yang keempat sahabat. oke, tentang lagi untuk Kakak Ciko. Oke, adik-adik sekalian, kerajaan Allah yang diumpamakan oleh Yesus dalam kisah tadi adalah suatu yang berharga. Ia diumpamakan seperti ladang yang di dalamnya terdapat harta yang terpendam, dan juga seperti mutiara yang berharga. Oleh karena itu, sabda Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan bagimu. Kerajaan Allah itu berharga, adik-adik, karena nilai-nilai Injil yang terkandung di dalamnya, yakni ketaatan kepada kehendak Allah, kesederhanaan, dan kekudusan. Dia bukan sebuah kerajaan seperti gambaran kerajaan di dunia. Kerajaan itu adalah kerajaan kasih dengan segala aspeknya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu mencintai. Maka jika hidup dalam kasih itu tidak sombong. Maka jika dalam hidup kita ada kasih, murah hati, sopan, tidak sombong, adil, hidup benar, sesungguhnya kita sedang menemukan dan mengalami situasi kerajaan Allah dalam hidup kita. Oke, baik adik-adik. Saat ini kita masuk dalam pendalaman ayat emas. Adik-adik, kakak mau tanya, menurut kalian manakah ayat emas dari bacaan yang telah didengar bersama tadi? Untuk adik-adik hafal sebentar ya. Dan setelah itu adik-adik membacakannya dengan suara yang lantang. Saya persilakan. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Sudah Kakak? Sudah Kakak. Oke, mulai dari Kakak Cici, silakan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang Yang mencari dengan mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Oke, baik adik-adik, terima kasih banyak. Saya minta untuk adik-adik setelah pulang rumah sebentar lihat Injil ya, bacaan 1 Korintus bab 13 ayat 14 sampai 16. Di situ ada banyak tentang kasih. Nah, bagaimana adik-adik kasih yang ada dalam teks tersebut adik-adik praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, selanjutnya saya mempersilakan kepada Kakak Yudin untuk menjelaskan alat-alat liturgi dalam gereja Katolik. Baik adik-adik sekalian, kakak akan menjelaskan beberapa perlengkapan liturgi dalam gereja Katolik. Yang pertama, ini namanya piala atau cawan.
Piala atau cawan adalah tempat yang digunakan untuk anggur sebelum dikonsekrasi atau setelah dikonsekrasi. Yang kedua, purifikatorium. Sehelai kain putih lenan berwarna putih berbentuk segi empat yang berfungsi untuk membersihkan piala, sibori, dan patena. Yang ketiga, yaitu senduk kecil. Senduk kecil yang digunakan imam untuk mengambil air dari ampul dan mencampurkannya dengan anggur yang berada di dalam piala. Yang keempat yaitu patena. Patena dapat diartikan sebagai piring. Bentuknya bundar, pipih, ada yang datar atau sedikit melengkung. Yang kelima yaitu pala. Kain yang dipergunakan untuk menutup piala. Yang keenam yaitu korporal. Korporale yaitu kain lenan yang berwarna putih berbentuk segi empat. Pada bagian tengahnya terdapat gambar salib. Yang ketujuh yaitu sibori. Sibori digunakan sebagai tempat hosti yang dibagikan kepada umat. Yang kedelapan yaitu ampul. Ampul berfungsi sebagai tempat anggur dan air sebelum dituangkan ke dalam piala. Yang ketujuh, lavabo. Lavabo berfungsi sebagai tempat air untuk membasuh tangan imam. Yang kedelapan yaitu monstrans. Biasanya digunakan sebagai tempat pentahtaan sakramen Maha Kudus. Yang kesembilan yaitu pixis. Pixis sebagai tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Yang ke-10 yaitu hisop atau aspersorium merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk memerciki air suci yang berbentuk serabut, sedangkan aspersorium merupakan wadah air suci sekaligus pasangan dari hisop. Yang ke-11 yaitu navikula atau turibulum. Navikula merupakan sebuah bejana yang digunakan sebagai wadah serbuk dupa, sedangkan turibulum biasanya lebih akrab disebut viruk atau dupa. Turibulum digunakan sebagai tempat dibakarnya dupa sehingga sering diisi dengan arang atau bara api sebelum dituangkan serbuk. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Yudin sudah memperkenalkan begitu banyak jenis alat-alat liturgi dalam gereja Katolik. Adik-adik, pada kesempatan ini juga kita sudah mempelajari bersama tentang kerajaan surga yang dikisahkan dalam Injil Matius. Semoga setelah kita mendalami kisah pedagang yang mau mencari kerajaan surga, kita dapat mengikuti jejaknya untuk menjadi pribadi yang mau mencari dan hidup dalam kerajaan surga. Kita juga telah mendalami bersama tentang peralatan liturgi dalam gereja yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Semoga setelah mempelajarinya, hendaknya kita dapat mengenal dan mengetahui jenis kegunaan peralatan liturgi yang kita dalam bersama. Oke, baik adik-adik, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia dan sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini. Oke, saya ajak adik-adik untuk berdiri untuk doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, biarkanlah kami menjadi pribadi yang mau mencari dan mengenal kerajaan surga yang telah Engkau siapkan untuk kami anak-anak-Mu. Kami mohon Engkau selalu membimbing kami dalam perjuangan mencari dan hidup dalam kerajaan surga. Semoga kami mampu menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, firman-Mu
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu lidah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Sampai selamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.